Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Zaharani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik DC dan AC. Di kelompok saya ada saya sendiri Amanda, terus ada Hasna dan juga Lisa. Latar belakang dari percobaan ini adalah dalam kehidupan keseharian kita kan mengenal serta menjumpai adanya listrik dan listrik AC ya. Pada sistem pelistrikan mobil atau motor digunakan sumber listrik DC dari akumulator 12 volt yang menyalakan lampu depan, lampu senja dan lampu arah belok yang dengan menggunakan saklar DC. Demikian pula sistem instalasi listrik di rumah tinggal memakai sumber listrik AC PLN 220 volt dan lampu dinyalakan dimatikan menggunakan saklar AC. Ketika lampu menyala, mati dinyatakan sebagai rangkaian terbuka. Saklar pada posisi off. Listrik AC PLN 220 volt dihubungkan dengan beberapa lampu melalui saklar di rangkaian secara seri atau paralel. Untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana merancang percobaan untuk menentukan hubungan beda tegangan dan arus listrik dalam rangkaian tertutup DC. Yang kedua, bagaimana menentukan hambatan berdasarkan grafik linier hubungan tegangan dan arus listrik DC. Yang ketiga, bagaimana membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang keempat, bagaimana merancang rangkaian listrik DC atau AC menggunakan saklar tunggal dan saklar hotel. Untuk tujuannya hampir sama dengan rumusan masalahnya. Untuk alat dan bahannya ada power supply, voltmeter DC, ampermeter DC, lampu, hambatan geser, kabel penjepit, obeng, dan juga saklar. Untuk dasar teorinya, rangkaian listrik adalah jalur yang menghubungkan berbagai komponen elektronik untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat. Rangkaian listrik juga dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan elemen atau komponen listrik yang saling berhubungan dengan sesuatu metode tertentu dan paling aktif maupun komponen elektronik pasif dapat membangun suatu rangkaian listrik. Ada 3 jenis rangkaian listrik, yakni rangkaian seri, paralel, dan juga campuran. Teori rangkaian listrik didasarkan pada hukum fisika, yakni hukum Ohm, dan juga ditemukan oleh Gerd Ohm. Untuk rangkaian listrik itu kan ada 3, rangkaian listrik terbuka dan tertutup juga campuran. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian listrik terbuka itu adalah rangkaian listrik yang tidak membentuk jalur tertutup sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Contohnya ketika saklar dalam posisi terbuka. Terus untuk yang tertutup itu membentuk jalur tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Seperti yang sudah tadi saya sebutkan, dasar teori ini akan mengarah juga pada hukum Ohm pada PPT yang telah saya tampilkan. Lalu untuk hukum Ohm sendiri akan bertemu dengan hambatan ohmik dan juga non-ohmik. Selanjutnya saya akan menjelaskan saklar tunggal. Saklar tunggal adalah saklar yang berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan satu buah lampu atau satu kelompok lampu dari satu tempat. Selanjutnya untuk saklar tukar itu kita dapat memati hidupkan lampu dari 2 tempat yang berbeda dengan satu lampu saja. Kita masuk ke prosedur percobaan, yaitu yang pertama mengkalibrasi multitester. Itu cara menggunakan multitester. Selanjutnya, untuk percobaan pertama, buatlah sketsa rangkaian listrik tertutup dan terbuka. Yang kedua, dari rangkaian tersebut didefinisikan apakah ini rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Yang ketiga, apa yang dapat dijelaskan pada rangkaian-rangkaian listrik berikut. Untuk percobaan kedua, gambarlah sketsa rangkaian listrik seri untuk mengukur kuat arus. 2. Sambungkan sumber tegangan DC power supply-nya. Yang ketiga, atur sumber tegangannya. Yang keempat, ukur ampermeternya. Yang kelima, perhatikan keadaan lampu pada masing-masing tegangan. Untuk percobaan ketiga, gambarlah sketsa rangkaian paralel, lalu tancapkan jack pada plug untuk nilai R. Yang ketiga, baca kuat arus listrik. Yang keempat, baca beda potensialnya. Yang kelima, ambil 5 data untuk nilai tegangan yang berbeda. Untuk percobaan yang keempat, itu buatlah sketsa rangkaiannya. Terus yang kedua, rangkaian kabel penghubung pada rheostat. Yang ketiga, atur tegangan supply-nya. Yang keempat, hitunglah
berapa nilai hambatannya. Untuk percobaan yang kelima itu buatlah sketsa rangkaian saklar tunggal, yang kedua merangkai peralatan yang tersedia dan power supply. Lalu yang ketiga mengecek kembali. Yang keempat, sebelum power supply di-on-kan, meyakinkan bahwa rangkaian sudah benar dengan menanyakan kepada aslab. Untuk percobaan keenam, buatlah sketsa rangkaian seri, ukur tegangan dan kuat arusnya. Lalu yang ketiga buat grafik, beda potensial. Yang ketujuh buat percobaan ketujuh, rangkaian seri menggunakan 1 lampu dan 2 lampu dan 3 lampu. Yang kedua foto rangkaian lampunya dan ukur kuat arusnya dan tegangannya. Yang kedelapan buat rangkaian paralel menggunakan 1 dan 2 juga 3 lampu, lalu foto dan ukur kuat arus dan tegangan menggunakan voltmeter dan ampermeter. Yang terakhir buat sketsa saklar tunggal, sambungkan kabel fasa dan komponen inputnya. Yang ketiga hubungkan juga kabel inputnya. Yang keempat agar bisa kerjasama sambungkan 2 output dan masing-masing saklar dengan sistem seri. Lalu kita masuk ke analisis data. Untuk percobaan kedua, beda potensial terhadap besar arus. Ini adalah data yang kami dapatkan dan ini adalah grafik yang telah kami dapatkan juga. Untuk percobaan ketiga, beda potensial terhadap besar tegangan. Ini adalah data yang kami dapatkan dan ini untuk grafiknya. Lalu kita lanjut ke percobaan keempat, mengukur hambatan gesernya. Ini adalah data yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya ke percobaan selanjutnya, yaitu yang rangkaian seri menggunakan 1, 2, dan juga 3 lampu. Dan ini juga untuk yang paralelnya ya, yang rangkaian paralel menggunakan 1, 2, dan juga 3 lampu. Yang terakhir ini percobaan rangkaian saklar hotel. Ini rangkaian dan juga percobaan yang telah kami lakukan. Kesimpulannya, untuk merancang percobaan yang menentukan hubungan beda tegangan, arus, listrik, rangkaian DC, langkah-langkahnya persiapkan alat, rangkaian sirkuitnya, lalu lakukan pengukuran, lalu analisis datanya. Buat grafik hubungan antara tegangan V dan juga I untuk menentukan hambatan menggunakan hukum Ohm, yaitu R sama dengan V kali I kali R sama dengan IV. Terus juga untuk membedakan karakteristik rangkaian seri dan paralel, rangkaian seri arusnya sama, mengalir melalui ke semua komponen. Total tegangan adalah jumlah tegangan di setiap komponen. Sedangkan rangkaian paralel tegangan yang sama di seluruh komponen. Total arus adalah jumlah arus melalui setiap cabang. Mengenai desain rangkaian listrik DC atau AC menggunakan saklar tunggal dan saklar hotel, perlu merancang sirkuit dengan saklar yang dapat mengalihkan antara sumber DC dan juga AC, memastikan bahwa semua komponen dapat menangani kedua jenis arus.